dengan mempelajari materi kimia. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah konfigurasi elektron. Untuk mempelajari konfigurasi elektron ada 3 asas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, asas Aufbau, bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Digambarkan dengan diagram curah hujan seperti ini. Diawali dari kulit K, yaitu yang hanya berisi dengan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Jadi mengikuti seperti air hujan turun. Asas yang kedua yaitu kaidah Hund. Bagaimanakah dari kaidah Hund? Kaidah Hund menyatakan bahwa pengisian elektron pada orbital yang tingkat energinya sama, elektron tidak berpasangan lebih dahulu setiap orbital terisi 1 elektron. Jadi di sini elektron mengisi satu-satu dulu hingga orbitalnya penuh, baru setelah terisi 1 elektron itu berpasangan. Berikutnya yang ketiga yaitu asas larangan Pauli. Pauli menyatakan bahwa tidak ada elektron di dunia ini yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Sebagai contoh, untuk 1S2, karena pengisian yang kedua, maka harga S-nya min setengah. Untuk yang 1S2, untuk elektron yang pertama itu memiliki harga plus setengah. Sekarang kita terapkan di soal. Perhatikan tabel pengisian elektron berikut ini. Di sini ada 5 buah unsur. Udah tertulis dengan konfigurasinya. Coba Ananda amati semua. Pengisian yang benar menurut Aufbau dan Hund ditunjukkan oleh unsur yang mana? Sekarang kita tuliskan dulu untuk konfigurasi elektron dari Aufbau tadi. Pertama diawali dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan 4S, dan 3D. Kalian tahu bahwa untuk orbital S itu terisi oleh 2 elektron. Ini juga 2, P-nya terisi 6, 2, 6, 2, dan D terisi, untuk orbital D terisi 10. Kalau kita lihat sampai di sini itu sudah 20 elektron. Sekarang tinggal kalian cocokkan yang sesuai dengan urutan ini. Untuk K, apakah sudah sesuai? Untuk 11 berarti sampai di 3S1. Untuk K berarti benar. Untuk yang L, 16, 10 berarti 12 berakhir di 3P4. Di sini berakhir di 4S1, berarti untuk L-nya salah. Sekarang ke M. Untuk M 16 berarti ini 10 berakhir di 3P4. Di situ tertulisnya 3P5, berarti M juga salah. Berikutnya lagi kita cek yang N. Yang N nomor atomnya 24 sampai di sini 40. 4S2, 3D, 3D4. Tapi kalian harus ingat untuk subkulit, untuk kestabilan subkulit D itu terisi setengah penuh atau penuh, sehingga akan berubah menjadi 4S1, 3D5. Jadi untuk N itu juga benar. Sehingga di sini kita mendapatkan jawaban bahwa untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah L dan N. Nih, K dan N, maaf, K dan N ini ya, K dan N. Jawabannya adalah B. Berikutnya kita ke sistem periodik unsur. Untuk sistem periodik unsur ditentukan oleh subkulit yang terakhir, dan subkulit yang terisi yang terakhir atau yang disebut dengan elektron valensi. Untuk golongan 1A, 2A itu akan
menempati di subkulit S yang berakhir. S1 berarti 1A, S2 berarti 2A. Untuk golongan 3A sampai 8A ditentukan oleh subkulit P. NSNP 2 tambah 1 3 berarti 3A sampai 2 tambah 6 berarti 8 berarti 8A. Untuk subkulit D itu akan menunjukkan golongan B. 2 tambah 1 D isinya 1 sampai 10. Ketika jumlah elektron valensinya 3, 2 tambah 1 berarti 3, itu menunjukkan golongan 3B. 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 9, 10 masuk di 8B. Untuk yang 11, 1B, 12, 2B. Sekarang kita terapkan di soal ini. Suatu unsur terletak pada golongan 5A, periode 3, memiliki diagram orbital yang manakah? Kita kerjakan yang nomor 2. Golongan 5A, periode 3. 5A seperti yang tadi. 5A berarti terletak di sini. S2 P-nya 3 karena periodenya 3, maka di sini 3 dan 3. Sehingga kalau kita tuliskan orbitalnya, maka di sini ini terisi 2, yang di sini terisi 3. Ditunjukkan oleh jawaban yang mana? Ditunjukkan oleh jawaban yang C. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah C. Kita lanjutkan kembali. Perhatikan struktur Lewis NO3 berikut. Di sini ada ikatan kimia, ikatan antar atom. Dari gambar ini, Ananda diminta menentukan pasangan elektron yang memiliki ikatan kovalen koordinasi. Kalian harus tahu bahwa ikatan kovalen itu ada 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Tunggal artinya atom yang berikatan saling memberikan satu. Ini yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Kalau ikatan kovalen rangkap 2, masing-masing unsur menyerahkan 2 untuk berikatan. Lah yang namanya kovalen koordinasi yang mana? Untuk kovalen koordinasi pemakaian sama tapi hanya berasal dari salah satu unsur. Yang manakah itu? Yang ditunjukkan oleh 4. Di sini hanya berasal dari atom N sedang O tidak memberi. Sehingga di sini jawabannya yaitu yang 4. Berikutnya kita pelajari tentang bentuk molekul. Bentuk molekul itu ditentukan oleh jumlah pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Untuk unsur X dan Y dengan nomor atom 6 dan Y dengan nomor atom 35 itu akan membentuk senyawa XY4. Jumlah PEI dan PEB-nya ada berapa? Sehingga nanti akan menentukan bentuk molekulnya seperti apa. Untuk menentukan bentuk molekul, Anda harus bisa menentukan berapa PEI dan berapa PEB-nya. Untuk PEI 2, PEB 0, AX2 itu akan bentuk linier. Untuk PEI 3, PEB-nya 0 akan membentuk segitiga sama sisi. Untuk PEB-nya 4 bentuk tetrahedron. Untuk PEB-nya 5 berbentuk piramida trigonal. Untuk PEI-nya yang 6 akan terbentuk oktahedron. Jadi kalian cukup menghafal AX2 itu linier, AX3 itu segitiga sama sisi, AX4 tetrahedral, AX5 piramida trigonal, dan AX6 itu adalah oktahedron. Terus untuk soal yang tadi bagaimana?
Untuk soal yang ini, X dengan nomor atom 6 itu berarti konfigurasinya di sini ya, berarti 1s2, 2s2, 2p2. Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya adalah 4 elektron. Sedangkan untuk yang atom 35, 30 sampai di sini. Y35 berarti bla 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 di sini ya. Di terakhir 4s2, 3d10 itu adalah 30. Terus 4p-nya terisi 5. Kalau kita lihat berarti elektronnya itu, elektron valensinya itu ada 7. Sehingga kalau kita gambarkan nanti X-nya punya 4 elektron, Y-nya punya 7. Untuk seperti ini, manakah yang berperan sebagai atom pusat? Atom pusat adalah atom yang memiliki elektron tidak berpasangan lebih banyak. Untuk X itu punya 4, Y hanya punya 1. Sehingga yang menjadi atom pusat adalah X. Maka di sini Y-nya akan memasang 1, di sini Y. Seperti ini juga, di sini ada Y, di sini juga ada Y. Sehingga atom X-nya 1, atom Y-nya ada 4 sesuai permintaan. Ini merupakan PEI semua. PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 0, sehingga AX 4. Apa itu AX 4? Ini ya, PEI-nya 4, PEB-nya 0, sehingga bentuk molekulnya seperti ini, yaitu apa? Tetrahedral. Kalau kalian lihat dari segi 3 dimensinya, kalian bisa lihat seperti ini. Untuk tetrahedron di lambangkan yang ini. Sekarang jika atom X15 dan Y berikatan, bentuk molekul dan sifat kepolaran yang terbentuk adalah titik-titik. Untuk mengetahui bentuk molekul, kita harus hitung dulu elektron valensi dari setiap unsur. Dan juga untuk mengetahui sifat kepolaran, kita bisa melihat dari ada tidaknya PEB. Untuk yang memiliki PEB berarti bersifat polar. Untuk yang tidak memiliki PEB berarti non polar. X15 untuk nomor 5, X itu 15. Berarti kita bisa lihat ini 285 atau elektron valensinya itu 5. Y-nya itu ada 17, berarti 287. Elektron valensinya ada 7. Sehingga kalau kita tulis X itu 1, 2, 3, 4. Setelah 4 berarti dia berpasangan. Yang Y memiliki 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti tadi, manakah yang mempunyai, siapakah yang berperan sebagai atom pusatnya? Maka yang punya elektron tidak berpasangan lebih banyak. Di sini punya 3, di sini hanya 1. Maka X itu bisa dipasangi oleh Y-nya sebanyak 3. Ya, di sini ini merupakan PEB, PEI-nya ada 3, PEB-nya ada 1. Maka bentuknya adalah AX3E. Apa itu AX3E? AX3E adalah piramida trigonal. Dan karena ada pasangan elektron bebasnya, maka dia bersifat polar untuk senyawa ini. Kita lanjut ke sifat dari suatu molekul. Di sini ditampilkan data tentang MR dari H2O dan H2S
Jadi H2S lebih tinggi, titik didih H2O lebih tinggi dari H2S. Apa penyebabnya? Sebenarnya kalau kita lihat dari massa molekul atau MR-nya, H2O di sini hanya 18, tapi H2S itu 34. Harusnya H2S titik didihnya lebih tinggi karena dia massanya lebih besar. Tapi ternyata tidak. Apakah yang menyebabkannya? Ananda perlu tahu bahwa untuk H2O itu terdapat ikatan hidrogen, yaitu antara H dengan F, O, dan N. H dengan F bisa membentuk HF, H dengan O bisa H2O maupun senyawa alkohol. H dengan N bisa membentuk apa? NH3. Jadi kalau di sini jawaban manakah yang tepat? Jawabannya adalah yang C, karena antara molekul H2O terjadi ikatan hidrogen. Ananda untuk pembelajaran yang lebih lanjut silakan pembahasannya